Ya, teman-teman, hari ini kita mau mengadakan sertifikasi BNSP pengemudi Indonesia dengan 2 skema ya. Satu skema mobil barang khusus dan satu lagi mobil keluarga atau pribadi ya Pak. Nanti tolong ikuti arahan dari asesor. Jadi hari ini teman-teman akan belajar apa sih sertifikasi BNSP itu, kenapa kita harus punya sertifikat BNSP, dan apa manfaatnya serta kegunaannya, gitu kan? Karena kemarin di TikTok tuh ada yang komen gini, nggak usah pakai sertifikat Bu, kalau punya orang dalam mah gampang gitu. Ya dari 1 juta sopir di Indonesia misalnya berapa biji sih yang punya orang dalam gitu kan? Nah jadi nanti mungkin dijelasin sama salah satu asesor kita hari ini. Jadi teman-teman perlu BNSP itu adanya di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan tetapi terpisah lembaganya, dan ada beberapa perwakilan gitu di BNSP itu. BNSP itu apa singkatannya? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah nanti kenapa sih kok perlu, itu nanti dijelaskan sedikit. Terus hari ini teman-teman kenal istilah asesor. Nah asesor itu apa? Asesor itu penguji, nanti yang menguji kelayakan atau memvalidasi kelayakan kompetensinya teman-teman di profesi pengemudi gitu ya. Pengujinya disebut asesor, pesertanya disebut asesi. Nanti ada 3 tahap pengisian. Yang pertama ini APL 1, APL 2 yang dari kemarin sudah di-share di grup. Terus yang kedua nanti ada soal ujian lagi, ada tertulis dan ada online. Makanya kita mulai dari sekarang karena pasti siang praktek kan panas banget. Gak apa-apa, nanti yang nyusul bertahap aja. Gitu ya. Oke. Ya, hari ini mungkin kita nanti akan kedatangan Pak Kris Budiarjo juga. Pak Kris Budiarjo itu orang istana lah, ininya Pak Jokowi. Mudah-mudahan sih masih on schedule, habis zuhur mungkin nanti ke sini. Nanti armadanya juga udah disiapin. Armada siapa nih? Salim ya Lim? Terus armada yang kecilnya? Yana elf loh. Oh, nah ada. Oke, nanti yang sopir pribadi juga nanti dipisah grupnya. Yang sopir pribadi SIM-nya SIM A ya, minimal ya. Kalau yang angkutan barang khusus SIM B1 ya, Pak. B1. Bu, kalau pribadi SIM-nya bisa umum? Ya nggak apa-apa, bisa juga. Nggak masalah. Yang penting minimalnya SIM A kalau yang pribadi kan. Maksudnya Bapak itu dia kelewatan, Mas. Dia sopir pribadi tapi B1 umum, nggak masalah. Oke ya, selamat mengerjakan. Nah ini dengan Bapak siapa Pak? Mungkin dijelasin Pak. Juliaman. Pak Juliaman, iya Pak. Teman-teman ini kan bertanya, sertifikat BNSP itu apa? Kenapa harus punya, sebaiknya, manfaatnya? Gitu ya Pak ya. Ya silakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak semuanya dan Ibu-Ibu semuanya. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 8 September 2024, kita akan mengadakan sertifikasi terhadap apa, begitu ya, terhadap pramudi. Kebetulan fungsi Bapak-Bapak ini kan sebagai pramudi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sertifikasi bukan hanya pramudi, semua jenis pekerjaan Pak, begitu. Cuman kita pada saat ini baru sebatas melaksanakan untuk sertifikasi pengemudi gitu. Jadi sebenarnya asal daripada sertifikasi ini datangnya dari pemerintahan. Pemerintahan itu siapa gitu ya? Kementerian Tenaga Kerja, kemudian seperti yang sudah disampaikan Ibu tadi itu turun ke BNSP. BNSP itu apa? BNSP itu seperti yang sudah disampaikan tadi itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan kami ini kan gitu sebagai asesor? Kami ini, kami ini namanya LSP TGI, Lembaga Sertifikasi TGI gitu ya. Nah, sebagai perpanjangan daripada BNSP untuk melaksanakan sertifikasi terhadap bapak-bapak ini.
Loh, bagaimana Bapak bisa melaksanakan sertifikasi kan gitu? Nah, kita mendapat license Pak, license gitu. Tentu kita juga sudah mengadakan ini, tentu ada persyaratan sebagai lembaga sertifikasi profesi gitu, seperti gitu. Nah, jadi pada saat ini kita mendapat license dari BNSP, jadi kita dari LSPTGI, seperti itu Pak. Jadi tentu kita ada ada struktur organisasinya. Nah, kemudian tentu tadi itu kita mendapat license dari BNSP untuk melaksanakan sertifikasi terhadap pramudi-pramudi seperti itu. Nah, memang pada saat ini kita baru sebatas melaksanakan sertifikasi terhadap pramudi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya kendaraan itu kalau dilihat dari peraturan pemerintah gitu Pak ya, itu hanya 5 jenis. Maksudnya kendaraan itu hanya 5 jenis. Sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Cuman ada pembagian-pembagiannya lagi gitu, seperti gitu. Misalnya seperti mobil penumpang, ada mobil penumpang umum, ada mobil penumpang pribadi seperti gitu. Dan kemudian mobil barang ini kan ada subjenis-jenisnya lagi Pak. Ada kendaraan barang khusus, ada kendaraan barang umum, kemudian ada B3 dan lain-lain seperti itu. Nah, pada saat ini kita akan melaksanakan sertifikasi terhadap bapak-bapak ini tadi terhadap family driving. Family driving ini angkutan keluarga. Dalam hal pemerintah itu disebut itu adalah angkutan kendaraan penumpang. Kendaraan penumpang seperti saya sampaikan tadi itu ada 2, kendaraan penumpang umum dan kendaraan penumpang pribadi. Nah, kemudian tadi kendaraan barang itu ada beberapa jenis. Nah, pada saat ini kita akan melaksanakan terhadap mobil barang khusus seperti itu Pak. Oke. Jadi kami ini yang datang adalah asesor untuk sebenarnya kami ini akan melaksanakan asesor seperti apa sih Bapak-bapak ini, apa sudah kompeten untuk mendapatkan sertifikat seperti gitu Pak. Itu apakah sudah kompeten? Sebenarnya sih biasanya sebelum kita melaksanakan sertifikasi sebegini, biasanya ada kita memberikan bimbingan gitu, biasanya seminggu. Nah gitu, tapi dalam hal ini karena memang fungsi kita sebagai asesor langsung menguji kan gitu Pak ya, langsung menguji sehingga kita meniadakan dulu bimbingan itu, kita langsung mengadakan sertifikasi seperti itu. Jadi sertifikasi. Jadi posisi kami ini sebagai asesor. Jadi sebenarnya tadi itu kita tadi ditunjuk kemarin itu sebenarnya ada 7 orang, termasuk tadi direktur kita. Cuman kebetulan beliau berhalangan. Jadi kita yang datang ke sini asesornya ada 6 orang. 6 orang kebetulan baru 5 orang yang sampai di sini, 1 orang lagi belum sampai Pak. Mungkin kira-kira sebentar lagi baru nyampe seperti itu. Oke. Jadi posisi kami sebagai asesor dan posisi bapak-bapak ini nanti kalau bapak-bapak baca di buku itu sebagai asesi gitu Pak ya. Jadi jangan dalam saya kalau ada bapak-bapak nanti ketemukan di situ asesor, asesi, kami posisinya sebagai asesor, bapak-bapak ini posisinya sebagai asesi gitu. Itu Pak ya. Karena nanti di situ banyak isi-isian Pak. Jadi kita nanti mulai dari ini pagi ini sebenarnya kita udah terlambat. Biasanya kita melaksanakan sertifikasi itu di start mulai jam 8 sampai jam 5 biasanya seperti gitu. Apalagi bapak-bapak ini kan baru pertama sekali. Jadi kita akan praktek nanti gitu Pak. Jadi gitu kira-kira. Jadi nah kalau sebelumnya kan di dalam melaksanakan sertifikasi ini ada buku kerjanya. Buku kerjanya itu nanti itulah yang akan kita isi. Salah satu yang sudah disampaikan sama bapak-bapak ini adalah tadi APL 1 dan APL 2. APL 1 itu apa? APL 1 itu adalah data-data pribadi bapak-bapak ini. Itu kira-kira Pak ya. Kemudian APL 2 itu apa? APL 2 itu adalah bapak-bapak ini dicoba untuk mengasesmen diri sendiri. Nah, bapak-bapak ini kan sudah menerima APL 2. Udah ada diisiannya kan Pak ya? Halo? Udah diisikan Pak ya? Nah, saya mau bertanya dulu nih. Tentu kita dalam mensertifikasi ini ada yang 17 unit kompetensinya, ada 16. Tapi dalam hal ini, kalau nggak salah saya hanya 16 unit kompetensi seperti gitu Pak ya. Nah, ada 16 unit kompetensi.
Gitu ya kira-kira Pak ya. Jadi 1 unit kompetensi itu sampai 16. Itulah nanti yang Bapak-Bapak kita akan lakukan ujinya seperti apa. Bapak-Bapak ini sudah menguasai atau seperti apa gitu. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi dalam unit kompetensi ini ada namanya elemen. Elemen, di dalam elemen itu misalnya nih, 1 unit kompetensi bisa aja 3 elemen, bisa aja 2 elemen, atau bisa aja 4 elemen. Dalam 1 elemen itu ada namanya KUK. KUK itu kriteria unjuk kerja gitu. Oke, Bapak-bapak sudah mengisi APL 02. APL 02 contoh unit kompetensi yang pertama apa, Pak? Gimana? Menerapkan komunikasi di tempat kerja. Gitu ya Pak ya. Ada berapa elemen Pak? 3 elemen ya. 3 elemen apa 2 elemen? 3. Ada yang Oke, gak apa-apa. Nanti kita sembari belajar aja. Di dalam 1 elemen itu ada kriteria unjuk kerja. Nah, elemen pertama itu ada berapa KUK Pak? 4 gitu ya. 1 elemen kan jadi tadi kan unit kompetensi pertama tadi apa Pak judulnya? Menerapkan komunikasi di tempat kerja. Nah, kita harus berkomunikasi karena kita itu organisasi begitu Pak. Bapak-bapak ini bukan hanya bapak-bapak ini bekerja di dalam organisasi tersebut, ada hubungan dengan organisasi lain seperti itu Pak. Nah, jadi pertama misalnya menerapkan komunikasi di tempat kerja. Yang pertama itu Pak elemen 1. Coba dibacakan salah satu aja. Informasi menyampaikan informasi sifat kerja yang terpercaya untuk memastikan keterampilan komunikasi yang efektif ketika mengirim atau menerima informasi. Iya, jadi kita itu kan harus menerima informasi dan mengirim informasi itu harus sesuai Pak kan gitu, seperti gitu Pak ya. Jadi itu ada 16 unit kompetensi yang kami nanti akan lihat apakah bapak-bapak ini kompeten atau tidak seperti itu Pak. Oke, berikutnya nih, kalau unit kompetensi yang ke-10 apa Pak? Pengemudi antisipatif. Pengemudi antisipatif itu ya. Ada berapa elemen? 6 apa 5? Oke, elemen pertama apa Pak? Elemen pertama. Persiapan perangkat mengemudi kendaraan bermotor angkutan barang. Oke, mempersiapkan angkutan barang. Kebetulan mungkin yang bapak-bapak ini ada juga kalau family driving beda lagi Pak ya, kan gitu. Mempersiapkan peralatan tadi ya. Oke, saya mau tanya dulu nih. Kan ini kan tadi kan bapak-bapak itu sebenarnya APL 2 itu kita mengasesmen diri sendiri terhadap yang 16 unit kompetensi itu gitu. Jadi bapak-bapak itu kan nanti coba tadi yang 10 unit ke-10 tadi yang pertama elemen pertama apa Pak? Persiapkan perangkat pengemudi. Oke. Mempersiapkan perangkat pengemudi. Apa itu kira-kira perangkat pengemudi Pak? Nah gitu. Dengan baik dan benar secara ekonomi. Seperti gitu ya, kan di situ gitu. Jadi semua itu ada nanti 16 unit kompetensi yang kami akan lihat nanti bagaimana, kan bapak-bapak ini sudah mengasesmen diri sendiri nih terhadap 16 unit kompetensi itu, gitu Pak ya. Nanti kita pada saat praktek kami nanti hanya ngelihat aja apakah bapak-bapak ini melaksanakan yang 16 unit kompetensi itu. Kami hanya melihat aja gini Pak, kan gitu. Itu kira-kira Pak. Jadi itu tadi makanya kami sengaja membuat itu, maksudnya menyerahkan itu APL 1, APL 2 supaya bapak-bapak pelajari dan kemudian bapak-bapak sendiri mengasesmen diri sendiri Pak, seperti itu kira-kira. Jadi itu kan tadi kan ada 16 unit kompetensi yang sudah bapak-bapak isi sendiri, menyatakan bahwa di situ kan maksudnya tadi kita atau asesi atau bapak-bapak ini mengasesmen diri sendiri terhadap 16 unit kompetensi tersebut Pak gitu. Nah, pada saat praktek nanti kami akan memperhatikan kan gitu yang terhadap 16 unit kompetensi ini. Itu yang kami akan perhatikan pada saat praktek nanti kira-kira gitu Pak. Oke, gitu kira-kira Pak ya. Jadi itu contohnya aja Pak. Jadi
pertama ini kita mengasesmen diri sendiri, ada 16 unit kompetensi. Nah, kalau bapak-bapak sendiri sebenarnya kan udah dikasih kesempatan. Sebenarnya itu di situ kita akan melihat kegiatan-kegiatan bapak-bapak itu sebagai pramudi. Termasuk di situ Pak, bagaimana sebenarnya kita berkendara di jalan umum, kita harus mematuhi peraturan-peraturan berlalu lintas seperti gitu. Peraturan-peraturan berlalu lintas itu apa-apa aja kan gitu. Kita harus memahami rambu-rambu seperti itu Pak. Ya kan Pak? Kemudian pada saat kita mau mengendarai kendaraan, kita harus mempersiapkan kendaraan kita dulu. Apa kita persiapkan itu? Termasuk mungkin apa kan, sebelum kita kendaraan kita periksa dulu komponen-komponen teknisnya, kan begitu Pak ya. Kemudian perlengkapan itu apa-apa aja. Misalnya seperti SIM. Kemudian apalagi Pak? Bapak-bapak pada saat berjalan mengoperasikan kendaraan umum ini, di samping SIM apa-apa aja yang perlengkapan Bapak punya ini? STNK, KIR, ya benar, KIR, apa lagi? Iya, seperti gitu kan. Jadi ada lagi surat-surat yang lain. Bapak mau mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat yang akan dituju, tentu harus ada surat-suratnya. Surat jalan seperti gitu Pak. Itu harus lengkap kan gitu Pak. Kemudian jangan kita berkendara membawa barang-barang tidak ada dokumentasinya, kan begitu kira-kira Pak. Gitu kira-kira. Jadi kita melihat bapak-bapak ini apakah sudah melaksanakan itu dengan benar. Seperti itu aja sih Pak. Jadi makanya nanti kita akan mensertifikasi bapak-bapak ini seperti gitu. Nah, di situ ada 16 unit kompetensi Pak, seperti gitu kira-kira. Oke. Jadi kami sebagai asesor membuat itu semua yang 16 unit kompetensi itu. Jadi kami sebagai asesor merencanakan dan membuat pelaksanaannya itu Pak. Merencanakan seperti apa? Misalnya metode pelaksanaan sertifikasi, bagaimana cara kami membuatnya? Ada melalui praktek, ada melalui wawancara, ada melalui pertanyaan tertulis, ada melalui pertanyaan-pertanyaan yang lain seperti itu Pak. Itu kira-kira kami sebagai asesor posisinya. Dan kami nanti di samping asesor, ada juga nanti memvalidasi dari teman-teman kami nanti. Benar nggak sih yang saya buat itu kan gitu. Ada teman sesama asesor nanti memvalidasinya seperti gitu kira-kira Pak. Oke Pak ya, jadi mungkin sebagian sudah bapak-bapak ini, jadi apa bedanya Bapak sebagian sudah disertifikasi dan sebagai yang belum disertifikasi? Contohnya Pak, contohnya pernah jadi pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. Nah, mereka minta harus pengemudi yang disertifikasi seperti gitu, Pak. Tanpa ada sertifikasi mereka menolak. Kan gitu, Pak. Karena bapak-bapak ini sudah mengetahui sebenarnya secara teknis bagaimana mengendarai ini yang benar, bagaimana melakukan berlalu lintas yang benar, bagaimana melakukan angkutan-angkutan yang benar sesuai prosedur, baik itu prosedur dari perusahaan maupun prosedur dari pemerintah seperti itu kira-kira Pak. Oke. Jadi karena ini jadi ini banyak Pak nanti banyak yang harus kita lakukan nanti sampai sore. Kita praktek lagi dan ini saya nggak tahu apakah sudah semua mendapatkan mengerjakan apel 1 apel 2. Belum selesai Pak. Belum ya? Masih ada. Nanti sebagian baru itu ya. Nanti kita sembari itu aja, nanti kita juga akan menyerahkan akan mencoba nanti akan kembali mengerjakan apel 1 sama apel 2. Ya Pak ya. Tapi kami merencanakan gini Pak, sebelum kita mengerjakan apel 1 dan lain-lain dan buku kerja, kita akan melakukan dulu uji online seperti itu Pak. Karena itu merupakan persyaratan uji online. Oke? Uji online itu nanti syaratnya bapak-bapak harus punya handphone seperti itu Pak. Oke ya, jadi nanti bapak mengisi dari nanti akan kita lihat masing-masing karena di sini sudah ada asesor melalui barcode-nya nanti. Barcode, bapak melihat ke barcode itu nanti akan sesuai nanti skemanya, bapak di skema mana, apa family driving, apa mobil barang khusus dan lain-lain itu akan tertampil di situ. Dan di situ nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan sembari berjalan nanti kita akan mengisi apel 1, apel 2, buku kerja, dan kemudian nanti ada pertanyaan untuk mendukung observasi. Sebelum kita praktek, bapak-bapak juga nanti harus ada pertanyaan secara tertulis
yang di buku kerja ini nanti harus Bapak kerjakan. Tidak boleh harus semua dikerjakan nanti. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, kita mengadakan uji online dulu. Jadi syarat uji online itu tentu Bapak-bapak ini harus punya handphone, terutama gitu Pak ya. Saya yakin Bapak-bapak ini jangan-jangan ada yang punya 3 handphone ini kan gitu. Bisa Pak, ya kan? Ya kan Pak? Oke, kita mulai Pak ya. Jadi waktu untuk syarat daripada uji online ini nilainya harus 100 Pak gitu. Oke Pak ya, harus 100. Jadi nanti skemanya tergantung skemanya. Jadi skemanya family driving nanti dilihat aja di skema family driving. Kalau dia barang khusus gitu. Seperti gitu Pak ya. Oke. B, 29B, 30A, 31A, 32D, 33A, 34G, 35C.
16 sampai 16. Oke ya. Jadi contoh sudah ada sama Bapak, gitu ya. Berikutnya nanti dikerjakan pada saat praktek untuk centang semua, gitu. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya di situ kan Bapak tanda tangan sesi, ditandatangani aja halaman 13, tanda tangan sesi, tanggal sekarang. Oke ya? Paham ya? Oke, nanti kalau bukti-bukti kompeten dan yang lain-lain itu nanti kita yang mencentangnya di situ. Oke ya, tinggal tugas Bapak itu aja. Oke, paham? Oke. Oke. Ya. Unit yang buat praktek. Yang mobil pribadinya mana? Yang mobil besarnya mana? Pribadi. Oke. Mobil gede juga satu ya? Ya. Om, selamat. Usman Dadang, oke. Ridwan. Ramanda. Haryanto. Ramanda. Haryanto. Itu Haryanto tuh nih depan dia. Nih, pakai baju RPPI. Ikut sama saya. Ini apa? Endang. Dodi. Nopi. Nana Siriana. Sebelas dulu nih yang ini. Lewat kurang ajar. Oke. Nah, jadi coba ya. Winarto. Pujaen baik. Bukan lupa pastikan dulu. Iya. Unitnya mana tadi? Oh, ini ada dia nama sesi. Yang mana beliaunya? Udah ya. Nama sesi masing-masing tanggal sekarang. Udah ya. Itu di depan. Oke, ini dicontek aja semua. Kemudian di bawahnya di bawahnya tanggalnya. Oke, yang berikutnya. Bor, gajinya banyak kan, Bor? Ini ada bapak ini. Orang aja. Nama sesi ya. Oli mesin, oli garda, Gampang yang gampang dicek. oli rem, minyak rem, Minyak rem apa lagi? sama oli mesin, Oli mesin apa lagi? sama oli Air radial. air. Udah Mas Koji. Udah foto. Udah. Oke, cadangannya yang mana? Nah ini. Oke, Mas Koji sini. Ya. Sambil di YouTube tuh. Enggak apa-apa. Tunjuk filter oli.
Her, bantu Her. Bantu Her. Mobil mana sih? Mobil di mana sih puterannya? Enggak kelihatan. Di bawah ya? Di bawah dia. Pokoknya tahu lah ya patroli ya. Di bawah sini. Oke. Oh iya. Nah, Mas Heri, ada indikator aki kan? Kalau menyala terus karena apa tuh? Airnya kurang ya? Enggak. Strumnya? Nah, Strumnya strumnya dari mana? Dari Dinamo Sini Ampere. kan? Dinamo Ampere yang mana? Dinamo Ampere, ini yang mana Ji nih? Lu nggak tahu mobil lu jual? Ya itu bener alternatif. Ini Dinamo Ampere. Iya, itu. Ya. Jadi itu harus tahu itu. Iya. RAI. Iya. Kaliper. Kling. Mobil ini pakai power steering atau tidak? Poser. Oli atau elektrikal? Elektrikal. Kalau zaman dulu iya pakai oli. Nah, elektrikal. Oke. Sip. Sekarang kasih tahu kalau udah tahu. Iya. Pak Edi Susanto. Pegang dulu aja. Pegang dulu ya. Oh, foto. Mas Koji kasih tahu tahun produksinya, Bang. Iya. Ini lebar ya? Oh ini ya? Wah, emang bukan. Itu ada minggu tahun produksi 2026 apa 2008 tuh? 2003. Nah. Oke. Tahu ya? Tahu ya? Nah, bukan. Dinamo Ampere. yang mana alatnya, Pak? Dinamo Ampere itu. Alif lu nggak tahu, Alif? Astagfirullahaladzim. Ini kasih tau, Ji. Dinamo Ampere. Tuh. Itu Dinamo Ampere. Oh, lu mau AC dari mana? Bukan. Itu Dinamo Ampere. Lihat tembaganya ada nggak? Nah. Oke. Kecuali bus. Kalau bus ada Dinamo Ampere 2. AC 1, mesin 1. Karena akinya doh. Jok merah. Oh iya. Titik merah. Dulu dari mana merah? Ya, negatif sih. Itu udah warna internasional. Aki kering, aki basah. Kering Pak. Aki kering dari mana? Basah ya? Udah kartu Oh putih. iya. Harus disesuaikan. Baik. Yang karet mana aja yang karet? Tunjuk masalahnya. Yang berbau-bau karet di mobil ini tunjuk aja. Tuh, apa lagi? Ya, apa lagi? Selang AC. Nah, selang injeksi. Oke. Saya mau nanya berdua deh. Penggerak roda depan, penggerak roda belakang. Depan. Oke. Berarti bahasa Inggrisnya namanya forward. Ya, forward. FED. Iya, forwarder. Ya. Ya tutup. Front wheel drive. Sekarang Pak Ropi dulu. Masuk dalam mobil. Mas Salim sebelah kiri. Jangan lupa sabuk pengaman. Pak Ropi itu Bu. Ini kan mobil baru. Ya. Ada tanda khusus ya, supaya mobil itu tidak rusak elektrikalnya. Nah, baru hidupin. Kalau Bapak langsung hidupin, ini mobil kagak bisa semua bergerak nih. Dari power steering, AC. Jadi itu harus mati dulu. Jadi mana? Jadi biasanya langsung sadar. Iya. Plek.
Ini nggak boleh. Ini nunggu mati dulu nih. Nih balon ini nih. Nah, baru catat. Tuh, monggo sudah. Yo, gimana caranya? Mobil baru nih, kopling. Injek kopling. Nunggu mati dulu balonnya. Kopling ini ya, lupa saya. Nah, Oke, siap. kanan dulu. Maaf nih Pak. Hah? Nggak biasa Pak. Tunggu lihat kanan kiri dulu. Ayo, lihat kanan kiri kanan. Siap. Kasih serianan. Mundur masuk. Masuk. Terus. 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 Baru kita terkini putar balik kepala matinya. Lanjut lagi. Sip. Awas kirinya. Ya masuk. Siapa Pak? Ode. Marope, bentokin aja cuma bangku ini. Ya, bener yuk. Bawa cari hilang lagi. Bener kiri berarti. Yang dijaga. Kiri awalnya belakang. Awas, apa tai ini. Stop. Stop. Mundur. Pak Edi Susanto sama Mas Nanang. Edi. Nanang. Edi. Susanto. Yes. Botol sampai satu. Terus. Nanang. Nanang. Edi bukunya mana Pak Edi? Sekarang Mas Alim. Jenisnya apa aja? Oke, Sesuai dengan dokumen yang di bawah. oke Ya. gitu. Sekarang SIM perlu nggak? SIM dulu SIM apa Bapak yang sudah B1, B1 apa lagi? STNK, STNK. Oke, buku KIR, buku KIR. Oke, buku KIR. Kalau sekarang ini diuji bulan September tanggal 8. Diuji kembali kapan? Dikir kembali kapan? bulan Maret, Bulan Maret. Berapa bulan itu? 6 bulan. 6 bulan. Berarti KIR itu sekalian 6 bulan dilakukan gitu Pak ya. Bapak pernah langsung ke tempat KIR apa diwakili? Kalau di tempat saya terima beres. Terima beres, oke. Tapi Bapak tahu informasinya Pak ya. Berarti Bapak harus mendapatkan buku KIR-nya. Dan itu merupakan seperti ini ya. Kalau kita itu akte lahir kita lah. Ya. Akte lahir kita itu harus kita bawa. Jadi sama juga buku KIR itu. Buku KIR itu seperti akte lahir daripada kendaraan itu harus ada di situ. Oke Pak ya. Kemudian kelengkapan di kendaraan yang Bapak tahu apa-apa aja. Maksudnya kelengkapan di kendaraan lah. Tadi kan perlengkapannya. Kelengkapan di kendaraan apa aja yang tahu? Ada kunci roda, Kunci roda. terus segitiga darurat, Oke, apalagi? terus dongkrak, Dongkrak, apalagi? stopper, ganjel. Ya. Oke, Papa apalagi? Ganjol saya terus STNK udah. Udah tadi itu udah, enggak lagi tuh. Selanjutnya apa? Tadi udah diapakan perlengkapan, peralatannya apa? Yang Bapak nih berkendara nih. Perlengkapan yang ada di sini itu apa aja? P3K. Iya, P3K. Oke ya, P3K. P3K itu apa isinya? Isinya itu P3K itu apa isinya? apa? Perban, terus kayak obat betadin itu alkohol, Oke, terus plaster. ya gunting kecil. Oke. Oke, yang lain apa lagi Pak? Selain P3K apa lagi? Segitiga, Udah tadi itu udah. Di luar itu. di luar itu dongkrak, Dongkrak udah tadi. Masih ada nggak? Selain tadi P3K, masih ada yang lain nggak? ban serep,
ban serep sudah tadi termasuk. Apalagi? Kalau perlengkapan di kendaraan, kalau ya kunci roda sudah. Oke. Apakah hanya itu aja? Nggak ada lagi kata yang lain? Apar. Apar, Pak, gitu. Apar. Apa itu apar? Racun api. Racun api, alat pemadam api ringan gitu, Pak. Jadi di setiap kendaraan itu, terutama barang khusus, itu harus ada apar, Pak. Gitu ya, harus ada apar, harus ada P3K dan yang lain-lain. Oke, gitu. Oke ya. Kemudian itu makanya tadi ada keselamatan bekerja, keselamatan K3 namanya. K3 itu apa sih, Pak? K3. Juga keselamatan, kesehatan, kenyamanan. Keselamatan. Bapak paham dengan Bapak ini K3 apa? Keselamatan kerja. Kemudian tadi itu Pak, jadi itu kita persiapan kita dalam berkendara, kita persiapkan semua, termasuk kita menyerahkan ke diri kita ke Yang Maha Kuasa. Oke, baru selanjutnya teknisnya. Teknisnya apa? Tentu pada saat kita akan mau berangkat mempersiapkan kendaraan. Nah, oke, satu-satu. Bapak mempersiapkan kendaraan, apa yang Bapak lakukan? Pertama periksa oli, air lagi, radiator, dan yang lain-lain. Setelah itu kita panaskan kurang lebih 20 menit. Oke, Bapak bagaimana memeriksa oli? Ada stabilitas dulu, Mm-hmm. ada Mm-hmm. Mm-hmm. Itu aja. Benar itu Pak, yang dikatakan Bapak ini? Benar. Oli apa namanya ukuran. Ukuran. Itu benar. Kalau saya bilang salah. Kan kita memeriksa oli itu kan kita oke, pertama kalau bisa pada saat pagi hari ya. Oke, kita cek kembali gitu ya. Kita cek. Tentu harus kita hapus dulu dong, kan gitu. Iya kan gitu. Itu tadi nggak ada, Pak. Iya kan? Supaya memastikan benar nggak seberapa tingginya kan gitu, Pak. Iya kan? Enggak, tadi Bapak nggak bilang begitu, lupa. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak udah bilang begitu, bagus. Praktiknya ya Pak, di lab tadi tolong lagi dilihat. Oke. Kalau dilihat dari ukuran itu, gitu, melihat maksudnya. Oke. Dari oli. Oke, kemudian air. Air, apa yang Bapak periksa airnya?
Gas. Yang belum yuk. Siap. Aman. Sistem rem dia pakai apa nih, Pak? Oli apa angin? Minyak. Minyak. Gimana biasanya, Pak, kalau minyak rem? Coba. Sudah. Coba. Mana yang kasih mana? Dah. Yuk. Kamu ngikutin nih, Gus, yang barang? Pak Hari namanya. Pak Hari. Pak Hari. Tadi ngetem gimana? Coba. Terus apa lagi yang bisa dipakai, Pak?
ketika Bapak melakukan pengecekan ban, poinnya apa aja yang apa aja poinnya gitu dari ban yang Bapak cek gitu. Nih saya kasih tahu ya, mungkin selama ini mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Jadi dari ban itu ada poin selain dari tekanan angin, biasanya kan pakai alat nih ngeceknya gitu ya. TWI, TWI atau bentuknya segitiga. Ya. Nah, TWI itu bukan ini batasannya, tapi bantalan yang ada di dalam sini nih. Ini ada TWI, berarti di dalam ini ada bantalannya nih. Jadi batas ban itu layak atau enggaknya, jadi ketika bantalannya itu udah rata sama ini, itu batas ininya gitu. Kalau diukur mili, sekian milinya gitu ya. Nah, cuma kan kalau kita kan nggak tahu nih nanti apakah udah layak atau belum, udah sama atau belum kan nggak tahu gitu. Nah, makanya ada bantalan di sini, dari situ kita bisa lihat gitu ya. Nah, jadi ketika bantalan yang ada di ini penunjuk TWI, berarti bantalannya di sini ketika udah sejajar dengan ini nih bagian luarnya, nah berarti itu ban udah nggak layak. Jadi jangan nunggu sampai benar-benar tipis, udah kelihatan benangnya gitu ya. Nah, selain itu bukan hanya ketebalan aja yang perlu kita tahu gitu, tapi usia ban. Karena usia ban berpengaruh dengan elastisitas. Berarti mungkin dia di bagian dalam. Coba ban yang selanjutnya, coba di sana. Diumpetin Pak. Diumpetin. Nah, iya benar. Ini ya. Nah, ini ya. Iya, 2003. Jadi ambil yang di belakang, ya. 2003. Yang dihitung itu hanya 4 angka nih, Pak. Ya. 4 angka maksudnya 19 ini berarti minggu ke-19. Ya. Belakang ini menandakan tahun, gitu ya. 2023. Jadi ban ini diproduksi di minggu ke-19 tahun 2023. Nah, minggu ke-19 di bulan apa? Kalau dalam Januari itu misalnya ada 5 minggu, berarti lebih kurangnya itu di bulan 4, gitu ya. Berarti ban ini diproduksi bulan 4 2023. Dan usia ban yang disarankan atau dianjurkan itu maksimalnya 5 tahun untuk jadi ban utama. Jadi ketika bannya udah 5 tahun itu nggak layak lagi, gampang pecah gitu. Karena kan ketika ban ini berputar, suhu di dalam itu kan bakal panas. Nah, ketika bannya udah nggak layak atau kadaluarsa, lebih rentan untuk pecah gitu ya. Nah, itu resikonya. Jadi ya. Nah, poin lain lagi selain tadi angin, TWI gitu kan. Nah, TWI juga ada nih. Nah, kayak gini nih kan segitiga nih TWI-nya, ya kan? Nah, tapi ada bantalannya. Nah, ini nih. Nih bantalannya nih. Nah, beda kan nih batasnya. Jadi ketika bantalan ini udah rata sama ini, nah itu batas ban itu udah nggak layak lagi digunakan gitu ya. Tapi poinnya lihat juga tahun produksinya. Kadang ban itu lama disimpan di gudang, tapi bantalannya masih ini tebal gitu kan. Nah, itu juga nggak disarankan gitu ya. Terus apalagi baut-baut ban gitu ya. Ada kebocoran nggak? Biasanya kalau bocor, nah ini harusnya dicek gitu ya kelayakan. Nah, terus apa lagi biasanya ban? Gitu cukup. Jadi mohon nanti untuk peserta, ya kan, setiap kita mau berangkat itu kan tentu ada harus yang kita cek. Kayak Pak gitu ya. Jadi apa saja sih kalau pagi hari itu yang kita cek pada kendaraan kita? Tentu Bapak udah tahu ya. Ya, nanti Bapak jelaskan kepada kami. Mungkin nanti saya ambil 1-2 orang, yang lain juga ngikutin ya mungkin ya. Jadi apa dulu nih yang kita cek nih sebelum kita berangkat, ya kan? Teknisnya untuk berkendara biar yang aman, gitu kan? Terus saya mau tanya nih, ya, kalau kita berangkat ke suatu tempat, itu apa sih yang kita perlu siapkan? Ada yang tahu nggak? Perlengkapan. Ya, apa saja? Apa saja? SIM, Ya, ukir, terus kartu pengawasan, ya kan? Terus izin trayek. Surat jalan, ya itu kan. Terus apa saja sih kiranya yang kalau pagi hari selain kelengkapan tadi surat menyurat, terus yang lainnya apa lagi nih yang kita cek nih? Teknisnya, nah, kondisi kendaraan, ya kan? Itu kondisi kendaraan kan luas itu kan, gitu kan? Baik teknisnya maupun yang perlengkapan di dalamnya, ya kan? Nah, perlengkapan kendaraan yang di dalam itu apa saja sih yang Bapak harus siapkan di situ di kendaraan Bapak ini? Ini segitiga pengaman. Nah, terus apa lagi?
APAR, P3K ya kan, itu penting ya. Jadi ini demi keselamatan, karena bagaimanapun juga nanti Bapak ini sebagai pelopor keselamatan ya kan di jalan raya. Yang utamanya satu ya kan, kita berkendara ini kan tentu tidak mulus di jalan raya kan, pasti ada kendala-kendala. Nah, untuk mengantisipasi kendala-kendala, misalnya di jalan raya nih, kita bawa kendaraan. Apa sih kiat Anda untuk mengatasi biar jangan terjadi tabrakan? Ada yang tahu nggak? Satu, jaga jarak. Oke. Mengatur kecepatan sesuai dengan jaraknya ya. Oke ya. Kondisi rem ya. Jadi berkendara itu tidak hanya sekedar kita bawa mobil, tapi bagaimana kita menjalankan keselamatan. Karena di dalam mobil kita ini tidak hanya kita sendiri, tapi ada orang lain di dalamnya. Entah itu penumpang, entah juragan kita, entah anak kita, entah nggak tahu. Ya kan? Di dalam ini ada penumpang. Terus yang kedua, di sekitar kita ada orang yang menjalankan kegiatan juga. Misalnya sepeda motor, ya, mobil lain atau kendaraan lain atau pejalan kaki sekalipun, dan kita harus hormatin. Bagaimanapun juga itu sebagai lingkup kita, lingkung kita. Jangan sampai ini terjadi masalah, ya kan? Kita harus mengedepankan keselamatan, ya kan? Terus yang tadi dipertanyakan di dalam pertanyaan tadi kan, ada misalnya bagaimana mengatasi kendaraan yang tahu-tahu skid atau tergelincir nih. Ini Bapak harus apa antisipasinya? Coba ada yang tahu nggak? Jangan panik. Satu, jangan panik. Kedua, kurangin kecepatan. Yang ketiga, minggir. Ya kan? Lakukan perbaikan ya. Terus ada lagi tadi pertanyaan, misalnya di jalan raya misalnya. Bapak bawa mobil nih, tapi ketika bawa mobil malam nih, tahu-tahu hujannya gede, lampu utamanya redup atau katakanlah matilah katakanlah. Nah, ini apa yang Anda lakukan nih Pak untuk Bapak? Solusi pertama mungkin berhenti dulu, ngecek dulu, perbaikan ringan. Perbaikan ini. Di masing-masing beda sekarang. Di mobil bensin tidak ada di mobil mesinnya. Tapi memang ada pembakaran, masing-masing ada piston. Diesel dipanaskan, kasih bensin solar, jadi tenaga. Bensin, ya kan? Apa? CPT. Hah? Bukan, iya tenaganya pakai apa? Iya, kayak itu anunya. Maksud saya anunya apa namanya? Yang membuat penggerak. Ah, ya sebelum penggerak itu apa ada? Piston. Piston itu siapa yang gerakkan? Ya kan? Iya. Engkel. Hah? Piston. Busi bukan? Busi. Hah? Busi. Siapa namanya? Semantap. Mas Manto. Busi kan? Ini ada businya nggak? Ada. Ah, itu loh. Sebenarnya nggak ada businya. Coba ada titiknya nggak? Nggak ada businya. Pembakarannya pakai busi. Kalau ini pakai tadi Piston ya. Sekarang kita lihat ke ban. Saya pengen tahu ukuran ban kayak apa? Yang mana ukuran ban? Ukuran ban. Ukuran ban 7,5. 7,5 itu. Hah? Ya Terus? ini. Ya. Ukuran ban Apa 7,5? ring 16. Ring 16. Satuannya apa? Apanya Pak? Satuan. Satuan. 16 cm atau 16 meter? Betul Mas. Jadi ini ya. Tapi yang mana? Jangan gini ini. Yang ini 16. Yang Iya, ini dari mana ke mana gitu loh. Nah, itu betul. 16 apa itu? 16. LT. Tingkat tinggi. Bukan. Satuan ada senti. Ah. Ini bagus ya. Inci. Itu 7,5 juga apa? 7,5. Ukuran bannya. Ukuran ban. Ya, satuannya apa? Sama Mas, Manto. Inci. Ya, ada 7 cm. Senti segini, ya kan? Wadah segitu kan, gitu lah. Nah. Pakai ukuran luar ya berarti. Iya, jadi ini luar. Kan tanggal lahir.
Tanggal pemakaian ban asal Produksi produksi. dilingkari biasanya deh. Apa itu? Tulisannya apa? 30 bulan 1 2001. Pada luar sana dong. 30 dan cuma dua poin. Ya. Dua ini doang. Namanya 40 tahun, 40 tahun 2024. Minggu keempat. Nah, tuh sama ini. Solihin. Kita langsung aja dari minggu ya dihitung. Minggu tahun berapa gitu. Ada bisa dihitung dari misalnya tahun 2022 minggu ke berapa? Hitung berapa bulan dia usia bannya. Kapan dia juga harus di scrapping kan gitu kan. Oke, kita ke depan ini. Ini Mas Mato udah lulus nih udah. Nah, kita lihat apa yang Bapak pada waktu mengemudikan kendaraan yang dicek apanya pertama kali. Salah satu lah, Mas Saifi. Apa yang dicek pertama kali kita mengemudikan kendaraan? Dari kompi pakatin radiator Nah, yang ini dulu sebelum kita buka-buka. yang di luar dulu. Ah. Yang di luar. Ah. Luar lampu. Lampu-lampu. Terus setelah harus dinyalakan ya, ini lampu apa nih? Pertama. Lampu utama itu. Jadi Pajar. orang biasanya bilang lampu kabut, ya kan? Nah, kabut di kita nggak pernah ada kabut, ya hampir nggak pernah. Oke, ini adalah lampu. Adanya di Bandung. Pajar. Nyalanya ikut lampu apa di? Mana? Ikut lampu apa nyalanya? Jalannya. Mata. Sama lampu kecilnya itu. Nah, lampu kecil atau posisi. Jadi itu harus nyala sama ini untuk memberikan jarak lebar mobil ini segini. Itu orang dari depan tahu gitu ya. Ke minggir ada mobil besar lewat kan gitu kan. Nah, kemudian ini nggak diperhatikan. Apanya dia? Nah, apanya? Karetnya, Pak. Karetnya. Terus airnya. Ya. Dan kaca. Pak Tony tahu nggak ada apa yang diperhatikan kaca? Kaca mana? Kaca. Pak Tony. Nah, yang mana? Apanya? Kacanya. Ah, Kebersihannya. ya. Nah, biar pandangan kita lebih luas. Nah, ini Anda tambah. Karena saya nggak akan tunjukkan apa itu namanya, tapi ada kaca ada dua. Kalau ini nabrak, ini bertekok doang. Tapi yang samping dia ya, ada dua. Jadi ada temper, jadi kaca yang dipanaskan, didinginkan mendadak. Kalau kena benturan, dia pecah. Kalau ini laminating, yang laminating ijazah itu. Kaca film. Nah, jadi ada benturan, jadi kena ya. Kalau direm, barang penumpang lempar ke depan atau ke belakang. Kalau direm mendadak ke depan. Nah, sekarang ada ditahan sama ini. Tekok dia pecah dia, tapi dia hanya tak gini aja. Nggak ambil itu. Nanti di mana letaknya Pak Sumanto? Barang itu Pak Sumanto tahu. Kaca film, Pak. Ada tandanya, kodenya. Kode kaca film. Titik rapuh ya, Pak ya. Bukan tak kode itu beberapa bentuk pembuatnya itu. Bawah ini adalah laminating, ini adalah temper. Ini ilmu yang mungkin nggak usah saya jelaskan, tapi Anda harus tahu. Kaca film nggak ada tandanya. Ada. Ada ukurannya. Nah, apa itu tulisannya, Mas? Apa siapa namanya? Temperlet. Itu tanda kaca itu ya. Iya itu. Itu bukan Siapa kaca namanya? film. Lady. Itu. Bukan kaca film, maksudnya kaca ini ya. Produksi kacanya. Iya. Oh iya. Tadi apa? Ini ya. Apa? Temperlet. Temper. Jadi tadi itu temperlet itu sama dengan laminating ya, temper. Kalau temper itu dipanaskan berarti. Temper. Ini kaca kalau kena benturan hancur berarti. Kalau laminated kalau kena benturan tekok doang. Mungkin di base nanti kita lihat. Ini temperlet. Kalau ini apa? Jadi kalau yang ada itunya di sini Ini safety glass. semua Tanda. kaca ada sih ya. Iya, yang kalau yang nggak ada ini, jadi kalau kaca kayak kaca rumah, tajam. Nah, itu makanya Bapak harus paham. Ini nggak perlu kaca film ini kalau udah ada temperlet. Oh, bukan kaca film, kaca film dan di sini nih ya. Jadi kacanya yang bisa pecah langsung sama yang enggak. Ah, ini Kalau kena benturan. apa namanya? Itu kaca. Itu kaca yang dia temper light. Temper itu temperatur kan. Dipanaskan di atas 120 derajat, kemudian didinginkan mendadak. Jadi kemudian dikasih semacam apa ya, udara dingin gitu.
untuk bekerja di luar negeri juga. Gitu. Nah, yang tadi diinfoin sama saya dan Sekjen, mungkin bulan-bulan ini kita akan sosialisasi bahwa kita mau dapat asuransi kecelakaan kerja gratis ya. Jangan lupa datanya yang rapi. Nah, jadi bersyukur bahwa ada banyak anggaran yang kita dapatnya gratis gitu. Di sini kita berharap dengan adanya program sertifikasi profesi gratis ya, gratis ini, kita berharap bahwa teman-teman khususnya anggota RBPI ya mendapatkan value yang lebih setelah mendapatkan sertifikasi ini, khususnya kemampuan atau SDM dari teman-teman di profesinya yang bisa dijadikan sebagai alat daya tawar untuk di tempat kerja teman-teman ya, ataupun misalkan teman-teman mau berniat untuk bekerja di luar negeri, bisa itu juga dibawa nanti untuk menjadi satu persyaratan ya. Dan ini tidak mudah sebenarnya untuk mendapatkan sertifikasi profesi secara gratis ini ya. Kita bersyukur ya, mudah-mudahan siapapun yang mengkondisikan ini semua, yang memberikan ini semua, semoga kebaikannya atau apapun yang dilakukannya mendapatkan amal yang setimpal ya. Di sini di RBPI sendiri kita tidak berpikir gimana-gimana, cuman kita berpikir bahwa apa sih yang bisa kita lakukan untuk anggota, apa yang bisa kita berikan untuk anggota. Ya, alhamdulillah salah satunya adalah program sertifikasi profesi secara gratis ini ya. Angkat tangan. Yang pertama adalah kalau berbayar untuk mengikuti program sertifikasi profesi BNSP ini berapa? 7.800. Berapa? Taruh duduk dulu. Berapa? 700. Ketua berapa? Oke, benar. Makasih Den, makasih Den. Diri dulu sini. Makasih. Oh, nggak mau ini. Entar dulu. Siap. Oke, yang kedua, salah satu manfaat. Semua. Di sini dulu. Kan salah satu benar semua kan? Salah satu manfaat memiliki sertifikasi profesi itu apa? Apa? Lamaran CV. Ayo. Nilai apa? Contohnya? Bisa ke luar negeri juga. Oke, itu nggak apa-apa. Iya, PSP dua-duanya, oi. PSP menang banyak PSP. Satu lagi terkait pertanyaan yang sama. Manfaat memiliki sertifikat BNSP di tempat kerja untuk melamar pekerjaan itu untuk daya tawar. Daya tawar apa? Tutup. Yang lain? Hah? Apa? Pertanyaannya coba ngambil dari situ untuk bekerja. Oh ya, nggak apa-apa. Itu cuma 3 ini aja. Oke ya. Salah satunya ketika kita punya sertifikat ini melamar kerja, kita diperhitungkan. Kita mempunyai value yang lebih ya. Nilai daya tawar untuk mengajukan gaji. Ya. Jadi sertifikat BNSP ini atau sertifikat profesi ini bukan semata-mata hanya pajangan aja nanti. Perusahaan akan melihat, oh sudah punya sertifikasi. Berarti secara gaji pun diperhitungkan. Gitu ya. 1, 2, 3. Ya, siap. Udah aja udah. Mereka aja 3 ya. Hah? Ini aja ngapain? Ini penting juga begini ya. Selama ini teman-teman itu kan selalu tanya, kok kita nggak pernah sih diperhatikan oleh pemerintah?
gitu kan. Kita nggak punya standar undang-undang, nggak punya standar upah gitu. Kenapa? Karena kita selain kita kan sehari-hari tuh ngamuk aja kerjaannya ke pemerintah. Nah ini kan salah satu bentuk perhatiannya pemerintah. Selain kita marah ke pemerintah, kita juga harus introspeksi ke dalam diri kita. Kita punya nggak standar kompetensi? Nah makanya hari ini ada sertifikasi BNSP. Itu ya. Ya, makasih. Oke, terus tadi yang empat orang tercepat ya, 4 orang tercepat dengan nilai tertinggi. Siapa Pak? Tadi? Oh enggak, yang pas online? Pas online ya Pak? Iya. Ya Pak? Enggak, yang online semua kan? Oh gitu. sama barang ya? Yang paling cepat dari semua Pak. Hadiahnya pulsa 10.000. Percuma, saya doang harganya nggak ada. Oleh menang banyak. Iya. Yang nggak ngulang ya Pak? Apa ngulang semua ya Pak? Yang 100 saja Pak. Sama tropi, Auji, Oh DC semua tuh ya? iya, DC semua. Dia sudah selesai jam 10.15 10.15.31 gitu ya. Iya. Nilai 100. Nilai 100. Muhammad Ropi. Wih, tepuk tangan dong. Ini lo yang tadi dicontek sama teman-teman. Terus Kita lihat lagi di sini ada 10.26, ada 10.24, tapi kita lihat lagi nih yang nilainya. Di sini ada 10.15.31 sama juga Nanang. Dodi Wahyudi. Oh, Dodi Wahyudi. Di malah yang cepat. Lah, orang punya gue dipakai buat contekan. 10.15.34 Bu ya. Kalau tadi kan 10.15.31. Iya. Oke, yang berikutnya 10.15 ini semua nih. 10.15.3. Oh, ada 2 ya. Maaf. Ada 2 orang 10.15.31 nih. Nanang ya. Nanang. Nanang mana? Nanang. Ya. Jadi Nanang itu 10.15. Ya. Kemudian tapi 10.15.31 Bapak buat 10.15.31. Kemudian yang satu lagi tadi 10.15.34. Siapa? Selisihnya sedikit itu. Siapa Pak? 10.15.34 itu tadi Dodi. Nah ini Dodi Wahyudi. Udah ya. Tinggal satu lagi nih 10.19.27. Belum itu nilai 64. Nilainya 64. 10.26 malah sorry malah ada 10.26 10.25 tuh Pak. ini 10.25 56. Oh 56 oh ya. 10.26 di 100 nih. Ini Siapa tuh Pak? Ini yang paling cepat sebenarnya. Ada 4 orang berarti Bu ya. Iya udah. Ya makasih Pak. Udah pulang ya Bima ya? Ada bapaknya. Ayo bapaknya. Oke. Oh tolong di stempel dulu Mas. Ya, jadi mana sini dong di foto dulu. Nah, ini adalah 4 peserta, yang satu udah pulang. Ini adalah peserta terbaik hari ini, tercepat dengan nilai tertinggi. Tepuk tangan dong. Kira-kira mungkin bisa jadi menteri transportasi ya. Saya kok BPM nggak ada ya? Tanya dong. Lemah. Datangnya aja terlambat. Andi. Andi. Oke, foto dulu, foto dong Har. Dites aja nabrak. Oke, nanti hadiahnya Japri ke Hari ya. Tahu nomor Hari kan? Siapa? Nanang. Kirim nomor rekening. Ntar ditransfer sama Hari. Ya. Oke. Kalau hari yang transport udah nggak diragukan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah ikut acara hari ini, sudah berkontribusi. Semoga apa yang diupayakan kita semua bisa bermanfaat untuk diri kita sebagai profesi pengemudi. Ya, Bapak mau kasih
berkas belum dikumpulin. Oh iya, yang dokumennya kurang, ijazah, KTP atau SIM, nanti tolong Japri nyusul. Oh iya. Bang Kobra pengen kemari tuh Bang Kobra. Oke, siap? Ya. RBPI. Oke. RKY. Mantap. Pengemudi Indonesia. Oke. RBPI. Oke. RKY. Mantap. Pengemudi Indonesia. Oke. Kobra dijemur. RBPI. Oke. TGI. Terbaik. Pengemudi Indonesia. Oke. Lagi. RBPI. Oke. TGI. Terbaik. Pengemudi Indonesia. Oke. Hari ini hari Minggu kita sudah menyelesaikan sertifikasi mulai dari jam 9 tadi ya sampai dengan selesai jam 5 sore sampai saat ini. Alhamdulillah. Nah, yang pertama kami itu adalah sebagai asesor dari LSPTGI. Apa itu LSPTGI? Adalah tangan panjang daripada BNSP. Apa itu BNSP? BNSP itu adalah merupakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apa itu BNSP? Adalah tangannya perpanjangan dari Kementerian Tenaga Kerja, seperti gitu kira-kira. Jadi untuk mendapatkan lisensi daripada BNSP ini kita harus memenuhi syarat seperti gitu. Jadi kita sebagai LSPTGI daripada BNSP kita sudah mendapatkan lisensi. Nah, masa berlakunya itu sampai 2026. Tentu banyak tahap-tahapannya yang harus kita penuhi seperti itu. Tapi pada saat ini yang bisa kita lakukan itu sertifikasinya baru sebatas pramudi atau pengemudi seperti itu. Sebenarnya kewajiban untuk sertifikasi ini adalah dari semua jenis pekerjaan, termasuk juga worker atau pekerja seperti gitu semuanya. Tetapi saat ini yang bisa kita lakukan baru sebatas pramudi seperti gitu. Apa manfaatnya? Sebenarnya sudah ada kewajiban dari pemerintah bahwa setiap pekerja harus disertifikasi. Cuman memang tahapannya itu harus bertahap karena memang kita harus disosialisasikan dulu. Yang bisa kita sosialisasikan itu baru sebatas ya seperti ini dari pramudi itu memang. Jadi contoh misalnya, baru-baru ini pemerintahan Arab Saudi membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, pramudi juga. Nah, mereka mensyaratkan supaya bisa dikirim ke sana itu sudah harus disertifikasi seperti gitu. Jadi tanpa sertifikasi mereka tidak mau menerima. Jadi sertifikasi yang kita terima ini, terutama bapak-bapak ini, itu berlaku juga untuk luar negeri seperti gitu. Jadi apa bedanya? Tentu ada bedanya kita sebagai pramudi reguler dengan pramudi yang sudah disertifikasi seperti gitu. Jadi ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam sertifikasi ini. Pertama, keterampilan, skill, dan attitude. Apa itu attitude? Attitude adalah sikap bagaimana kita berkendara sebenarnya di lalu lintas umum seperti itu. Kita sudah disertifikasi, otomatis beda dengan pramudi yang belum disertifikasi. Tadi kaitannya apa? Tadi otomatis bapak-bapak ini secara keterampilan oke. Tentu dibutuhkan juga skill. Dan yang lebih dibutuhkan lagi adalah attitude, sikap. Beda Pak, jadi sikap itu karena kita yang kita hadapi itu di lapangan dari berbagai macam lapisan masyarakat, tentu kita harus bisa, pengendalian diri kita itu harus bisa gitu, terutama yang sudah disertifikasi. Terus apa hubungannya dengan kami sebagai asesor? Apa hubungannya? Tentu ada hubungannya. Misalnya bapak-bapak ini misalnya mengemudi tanpa sengaja, misalnya terjadi eksiden, kami juga tentu diinvestigasi. Karena kami yang merekomendasikan bapak-bapak supaya mendapatkan sertifikasi ini seperti gitu Pak. Jadi harapan kami kita saling mengisi, kita harus saling menjaga, dalam arti tolong dijaga sertifikat ini atau sertifikasi ini karena masa berlakunya 3 tahun. Kami juga sebagai asesor masa berlakunya 3 tahun. Jadi contoh untuk kami terakhir disertifikasi itu tahun 2021.
Jadi sekarang ini kami akan disertifikasi lagi nanti pada saat September ini tahun 2024 karena masa berlakunya 3 tahun. Demikian juga Bapak-bapak ini, masa berlaku sertifikasi yang Bapak miliki itu 3 tahun. Tetapi berikutnya itu namanya adalah perpanjangan, sertifikasi ulang. Jadi apa bedanya? Tentu beda. Dari sisi biayanya sudah beda, sudah lebih kurang. Kemudian Bapak-bapak ini nanti pada saat perpanjangan tidak perlu lagi demonstrasi, mempraktekkan seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita hanya memperlihatkan portofolio seperti itu. Portofolio itu apa? Bukti-bukti Bapak yang sudah disertifikasi seperti itu kira-kira. Jadi harapan kami tolong dijaga, tolong kita saling menjaga Pak. Siap. Karena Bapak-bapak ini nanti seandainya nih, tapi mudah-mudahan tidak. Amit-amit gitu. Jadi Bapak-bapak ini seandainya terjadi eksiden lah. Itu terutama kami menyangkut kami juga Pak sebagai asesor. Karena kami yang merekomendasikan Bapak-bapak ini. Itu seperti itu. Jadi misalnya kalau jangan sampai terjadi ke misalnya kasus sampai ke pengadilan. Kami juga pasti diikutkan kesertanya ke sana seperti gitu Pak. Jadi kami mohon, jadi bagaimana caranya kita supaya kita yang sudah disertifikasi ini, ada beberapa hal Pak, karena kita terutama terkait attitude ini atau sikap ini, tentu kita sudah pengemudi yang sudah disertifikasi, tentu pada saat kita pertama itu, kita pada saat mengemudi tentu kita harus bisa menjaga attitude kita atau sikap kita. Seperti bagaimana caranya? Tentu berangkat mulai dari rumah. Kita dari rumah itu tentu ada kaitannya, pada saat kita mengemudi kita tentu harus dalam keadaan fresh. Ya, pada fresh. Bagaimana kita supaya fresh? Itu tentu ada kaitannya dengan pada saat kita di rumah. Tentu tidur kita harus kita percepat. Misalnya tidur kita harus sesuai dengan jam tidur lah. Misalnya kita udah jam 9 ya sudah harus tidur. Kemudian pada saat kita mau berangkat kerja, tentu antara kita dengan keluarga kita pada saat kita tinggalkan harus terjaga harmonis gitu. Jangan misalnya kita tinggalkan keluarga kita, ada misalnya kurang puas lah atau ada sesuatu perselisihan atau yang lain-lain gitu. Karena itu pengaruh sekali terhadap bapak-bapak ini pada saat bekerja, pada saat berkendara di jalan. Ya betul Pak. Gitu Pak ya. Kemudian yang terutama lagi Pak, setiap kita bekerja kita harus menyerahkan diri kita ke Yang Maha Kuasa supaya kita tetap dalam lindungannya. Amin. Seperti itu kira-kira Pak ya. Oke, jadi untuk nanti jadi sebagai jaminan untuk bapak-bapak ini, kalau biasanya ada surat rekomendasi dari LSPTGI untuk sementara sebelum dikeluarkannya nanti sertifikat seperti gitu Pak. Itu berlaku nanti pada saat misalnya Bapak mau melamar kemana gitu, sudah ada dikeluarkan dari LSPTGI seperti surat pengantar seperti gitu. Sebelum diterbitkannya nanti dari BNSP sertifikasi. Itu seperti itu kira-kira Pak ya. Oke Pak, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Semoga Pak. berhasil. Kemudian tadi itu tetap kita jaga, attitude kita saling menjaga, benar Pak ya? Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada dari rekan yang lain menambahkan, silakan Pak. Ada, oke. Demikian Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Bravo.